Iya baik, selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan hingga pagi hari ini. Itulah yang kita syukuri dalam kehidupan kita, bahwa sudah beberapa bulan lamanya kita diam di rumah, bahkan beribadah di rumah. Tetapi itu tidak mengurangi semangat anak-anak remaja untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman kebenarannya. Karena itu baik, mari Bapak Ibu, kedua orang tua, bahkan seluruh keluarga, anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita berdiri dan kita menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, ayatnya yang pertama, Hai Puji Namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dan kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami tunduk menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena hari lepas hari Tuhan tidak meninggalkan kami hingga pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari yang Tuhan kuduskan. Namun kami anak-anak Tuhan masih tetap di rumah oleh karena situasi dan keadaan yang melanda kami. Karena itu ya Tuhan, kami akan menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberkati kami semua, baik ibu guru yang akan menyampaikan firman-Mu maupun anak-anak remaja sekalian. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, Tuhan memberkati sehingga tinggal dalam hati kami semua, dan kami tetap menghayatinya, bahkan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur karena perjumpaan hari ini, walaupun hanya lewat video, tetapi kami percaya Allah bersama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami, syukur kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu terambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi."
Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Jangan engkau makan itu. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Itu firman-Nya dan amin. Anak remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, bahkan kita di rumah tentunya sudah membaca. Minggu yang lalu kita mendengarkan cerita tentang manusia yang pertama yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi kepada manusia yang pertama-tama ditempatkan Tuhan di dalam Taman Eden itu? Di mana ketika Tuhan berfirman kepada mereka bahwa semua yang ada dalam taman ini boleh engkau makan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh engkau makan buahnya. Tetapi apa yang terjadi? Hawa, yaitu istrinya Adam, berjalan-jalan dalam taman itu, dan setelah mendekati pohon itu, ia melihat, wah, ini buah di atas enak sekali. Tetapi dia tidak berani mengambilnya. Lalu iblis yang menjelma menjadi ular menawarkan buah itu kepada Hawa. Dia menipu Hawa, memperdayakan Hawa. Tetapi Hawa juga tertarik, sehingga Hawa mengambilnya dan ia memakannya, dan dibawakan pula kepada suaminya, dan suaminya memakannya. Nah, saat itu nanti mereka sadar, setelah mereka sudah telanjang, mereka sadar bahwa kita sudah melanggar, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Anak-anak sekolah minggu, suatu hari Allah berjalan-jalan di dalam taman itu, atau masuk dalam taman itu mencari manusia yang berdosa. Setelah manusia itu mendengar bahwa ada langkah Tuhan Allah di sekeliling kita, mereka ketakutan. Lalu mereka pergi bersembunyi di balik-balik pohon yang ada dalam taman itu. Mereka bersembunyi karena mereka malu, karena mereka telanjang. Walaupun mereka sudah memakai daun pohon ara untuk menutupi tubuhnya, tetapi mereka tetap malu. Lalu apa yang terjadi kepada mereka? Tuhan Allah mencari manusia yang berdosa itu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu sudah berbuat dosa. Tapi waktu itu Tuhan tetap datang mencari manusia yang berdosa itu. Mereka ketakutan. Padahal sebelumnya, sebelum mereka melakukan kesalahan atau melanggar perintah Tuhan, kalau mereka tahu Tuhan Allah ada di dalam taman itu, mereka sangat senang dan sangat berbahagia. Tetapi sekarang malah mereka pergi bersembunyi. Mereka takut karena apa? Itu akibat dari dosa. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak bisa dibohongi. Allah kita tidak bisa dibohongi.
kita tidak bisa menyembunyikan diri daripadanya. Tuhan Allah datang mencari manusia yang berdosa itu. Dan Ia berfirman, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika kami tahu bahwa engkau ada di taman ini, kami pergi bersembunyi karena kami malu, kami telanjang." Lalu Tuhan Allah, itu yang dikatakan oleh manusia itu. Bukannya manusia itu datang menghampiri Tuhan lalu memohon dengan hati yang tulus, membawa diri di hadapan mereka, meminta pengampunan dengan jujur. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka? Malah mereka pergi bersembunyi. Lalu Adam dan Hawa mulai mengelak dan saling menyalahkan satu. Allah berfirman lagi kepada mereka, "Apakah engkau makan buah yang kularang jangan engkau memakannya?" Adam menjawab, "Perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku ini yang memberikan kepadaku lalu kumakan." Lalu Allah memberi pertanyaan kepada Hawa lagi, "Mengapa engkau melakukan itu?" Hawa menjawab, atau perempuan itu menjawab, "Ular yang memperdayakan aku sehingga aku mengambilnya dan makan." Waktu itu mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Mereka tidak memiliki tanggung jawab. Mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain dan membuat mereka semakin berdosa, karena mereka juga seolah-olah mempersalahkan Tuhan. Karena itulah akibat dosa yang semakin bergulung-gulung seperti tali. Tali itu anak-anak remaja kalau digulung, gulungannya itu semakin besar. Iya. Dari situ, dari satu dosa muncul lagi banyak dosa. Karena apa? Karena manusia, Adam dan Hawa, tidak berani datang menghadap Tuhan, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dengan demikian anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi, dosa yang mengakibatkan manusia tidak bertanggung jawab dan bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau kita melakukan pelanggaran, maka marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mengakuinya. Karena kalau ada sesuatu pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan, baru kita tidak sadar dan tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, maka dosa itu semakin bertambah dalam diri kita. Karena itu anak-anak remaja yang kekasih, kalau kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, atau terhadap saudara kita sendiri di rumah, atau terhadap teman-teman kita, marilah kita datang cepat dengan jujur mengakuinya kepada Tuhan. Karena banyak, biasa saya dengar dan biasa saya lihat, umur-umur seperti kalian ini, bukan ibu guru tidak menuduh kalian, tetapi umur-umur seperti kalian ini banyak yang terjadi. Berangkat pagi-pagi, bangun, mandi, sarapan, pakai pakaian seragam yang lengkap, diberi uang saku sama orang tua, lalu diantar lagi atau membawa kendaraan sendiri, tetapi tidak sampai di sekolah, tidak masuk di kelas mengikuti pelajaran. Nanti beberapa hari kemudian ada surat dari guru di sekolah kepada orang tua di rumah bahwa anak bapak ibu sudah sekian hari tidak masuk sekolah. Lalu apa yang terjadi kepada orang tua kita? Orang tua kita kaget, orang tua kita malu, orang tua kita sakit hati. Iya, sakit hati.
Karena itu anak-anak remaja, kalau ada masalah, apakah itu terhadap teman di kelas, terhadap guru kita, ataukah terhadap orang tua kita, kita harus terus terang mengakuinya. Bahwa saya tidak pergi sekolah karena begini-begini, di kelasku begini-begini, atau kepada guru kita, supaya masalahnya selesai. Nah, kalau seperti tadi itu, kalian sudah rugi, tidak mengikuti pelajaran, orang tua sudah sedih, bahkan Tuhan juga sedih melihat anak-anak sekolah minggu yang tidak jujur, yang tidak berani, dan tidak bertanggung jawab mengakui kesalahan. Baik kepada kedua orang tua, kepada guru kita, kepada teman, maupun terlebih-lebih kepada Tuhan. Begitu juga dalam keluarga kita. Misalnya barang-barangnya kakak kita sendiri, kita ambil atau rusak, ketika dicari atau siapa yang merusak ini? Semuanya mengelak, bukan saya yang mengambil. Tapi ternyata kita sebetulnya yang mengambilnya. Yang seperti itulah yang dikatakan tadi. Jangan kita menumpuk dosa. Dari dosa yang satu datang lagi banyak dosa. Karena itu, setiap kita merasa melakukan kesalahan, apalagi sesuatu yang fatal, kita datang mengakuinya dengan hati, dengan penuh kerendahan hati. Baik itu terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru, terhadap sesama kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Karena Tuhan senang kepada setiap atau kepada anak-anak yang datang dengan hati yang tulus, jujur mengakui kesalahan. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Akan mengangkat satu pujian lagi kepada Tuhan untuk merespon cerita kita tadi, yaitu banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku, mohon diampuni. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan nats penuntun, yaitu saya ambil dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat Ucap Syukur pada Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 149, Ucap Syukur pada Tuhan. 1, 2, 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kasih setia Tuhan, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita akan berdoa syafaat. Yang tentunya sekarang anak-anak remaja ada yang sudah ulangan semester genap, ada juga yang sementara, bahkan ada yang belum. Karena itu bahkan keadaan dan situasi yang melanda dunia bahkan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa.
Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam sorga. Engkau Allah yang baik, yang melihat kami dari sorga, di mana kami duduk menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur, mengakui akan segala berkat dan kasih Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan kami. Kami anak-anak remaja sudah beribadah kepadamu, bahkan sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, agar kami tetap berani bertanggung jawab, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran yang kami buat, baik itu terhadap kedua orang tua kami, terhadap saudara kami, terhadap teman-teman kami, terlebih-lebih terhadap Tuhan sendiri. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang berani dan bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk ibadah remaja, ibadah ke sekolah minggu secara keseluruhan yang saat ini sedang berjalan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati setiap media yang dipakai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Tuhan atas setiap perbuatan baik Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami, di mana mereka walaupun dari rumah, belajar dari rumah, tetapi program pendidikan tetap berjalan. Mari Tuhan tuntun dan pelihara mereka. Berikan anak-anak-Mu ini kekuatan kesehatan yang baik. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, agar mereka boleh menjalani tugas tanggung jawabnya sebagai siswa. Tetap belajar dengan baik dari rumah bersama dengan guru-guru mereka. Apalagi saat ini mereka mempersiapkan diri, ada yang sementara sudah ulangan semester genap, dan ada juga yang masih mempersiapkan dirinya. Karuniakan hikmat, karuniakan pengetahuan yang baik bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, boleh menjawab soal-soal yang dikirimkan oleh guru-guru mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh mengerjakannya dan boleh menghasilkan nilai yang baik, sehingga mereka boleh naik kelas untuk ke kelas jenjang kelas yang lebih tinggi lagi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Ada yang sudah ujian, baik itu dari SD, SMP, SMA, yang akan mempersiapkan diri juga untuk masuk ke kelas yang baru. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati orang tua mereka, membuka jalan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan sekolah yang layak sesuai dengan cita-cita mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, mungkin ada anak-anak kami yang sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, mampu menyembuhkan setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, khususnya saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona. Hadirlah dimanapun mereka berada, berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bahwa mungkin ada anak-anak kami yang putus sekolah. Tuhan buka jalan, sehingga ke depan mereka boleh mendapatkan jalan keluar, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pendidikan di bangku sekolah. Bapa di dalam surga, selama kami masih ada di rumah, masih melakukan kegiatan di rumah masing-masing, Tuhan sertai dan pimpin kami. Berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan, agar senantiasa mendampingi, mengasuh dan mengarahkan anak-anaknya ke arah yang Tuhan kehendaki. Bahkan senantiasa mendampingi mereka dalam hal pendidikan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, khususnya guru sekolah minggu di Jemaat Peniel Perumnas. Tuhan memberkati masing-masing kami dalam kegiatan masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing. Biarlah kami boleh menjalani setiap tugas tanggung jawab itu hanya oleh karena kemurahan dan pertolongan daripada-Mu. Bapa di dalam surga, persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak remaja, bahkan kedua orang tua, mari Tuhan memberkatinya sehingga boleh dipakai untuk melanjutkan pelayanan di tengah-tengah
sekolah minggu Jemaat Miel Perumnas. Berkati yang sisa bagi orang tua kami. Bapa di dalam surga, selain persembahan itu kami juga mempersembahkan tubuh dan hati kami yang datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali, bahkan kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Tuhan berkati dan tuntunlah kami. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami datang dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda krisis karena adanya virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Allah yang baik akan memberkati bangsa, pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga mereka senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur, untuk mengatasi akan masalah ini, sehingga jika Tuhan berkenan, kami senantiasa berharap bahwa akan dilalukan oleh Tuhan dari kami. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa karena adanya virus corona, banyak orang-orang yang menderita karena keputus pekerjaan, menderita karena mereka di PHK, menderita karena masalah ekonomi. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Allah yang baik akan senantiasa mengasihi dan menolong mereka. Bapa, ini doa dan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah minggu kita pada saat ini. Atas kesediaan Mama dan Papa di rumah dan pendampingannya, bahkan semua anak remaja, diucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.